Cuman modal biji sama susu. Biji sama susu. Terus kata temen gue, wah anjing gue baru nyobain kopi-kopi kayak gini nih, enak nih. Ada sambal bawang merah sama sambal embe. Ya, selamat malam Sobat Experience. Hari ini kita lagi di Cibinong, tepatnya di Jalan Raya Cikaret di Bogor. Hari ini kita mau review kopinya Vincent, yaitu ownernya Bang Lendi. Ini ownernya. Halo, selamat malam Bang Lendi. Gimana Bang kabarnya Bang? Sehat. Makasih nih Bang Lendi nih, kita udah boleh diizinin nge-review tempat usahanya Bang Lendi. Nah, siap. Terima kasih juga. Kalau boleh minta saran nih Bang Lendi nih. Ini usaha kopi gini itu kayak gimana sih awal mulanya? Ceritanya gitu. Oh gitu. Jadi ini awal mulanya ini sebenarnya gue tuh awalnya barista, Pak. Awalnya barista. Awalnya gue barista. Terus Akhirnya kena pandemi ya, Iya. corona. Lockdown tuh Jakarta. Kebetulan gue emang barista Jakarta, Pak. Oke. Barista Jakarta. Kena lockdown, akhirnya gue di break kerja. Diberhentikan atau emang gimana nih? Enggak, di break. Jadi gue seminggu itu yang tadinya full cuma libur sekali, jadi mungkin masuknya cuma sekali, 2 kali. Karena PPKM gitu. Iya, Sebelum karena PPKM berarti apa ya? Ya itulah pokoknya lah ya, pembatasan tempat nongkrong. Skala besar ya? Iya, anjing. Keramaian, menghindari keramaian. Nah, dari situ akhirnya gue mutusin untuk pulang ke Cibinong. Cibinong. Oh, Depok. Asli lu Depok. Gue aslinya Depok. Asli rumah di Depok berarti. Ya. Gue mutusin pulang ke Depok dan gue ketemu kawan gue. Kita nongkrong di tempat kopi. Terus kata temen gue, wah anjing gue baru nyobain kopi-kopi kayak gini nih, enak nih. Akhirnya gue nyeletuk tiba-tiba. Gimana tuh? Gue bisa bikin kayak gini. Oh lu bilang begitu ke gue temen bisa lu. bikin kayak gini. Yeah. Pas lockdown, akhirnya gue di break dan gue pulang ke Depok kan. Oke. Setelah pulang ke Depok, gue ketemu kawan gue. Dari situ kita nongkrong pak ke tempat kopi. Iya. Berawal dari situ nih. Kata temen gue ini enak banget kopinya. Kopi susu biasa. Oh, kopi ya, susu. kopi susu. Gula aren gitu ya. Gula aren. Dan akhirnya gue nyeletuk nih. Gue bisa bikin kayak gini. Bikin yuk. Dan kawan gue ayoin aja, ayo. Modalnya berapa? Gak usah pakai modal, gue bilang. Gak usah pakai modal, gue bilang gitu. Kita beli biji kopi aja, kita grinder numpang aja, gue gitu, numpang aja. Kan gue punya kawan di sini. Itu awal mula gue bikin kopi, cuma modal biji kopi, lo bayangin aja. Sama beli susu. Gue grinder, gue numpang di kawan gue, dan akhirnya susu dari gue cuma beli susu gula aren. Akhirnya gue jual botolan pak. Oh, lu berarti lu beli biji kopi, terus lu numpang nge-grinder ke teman lu modal biji kopi sama susu. Terus gula aren. Terus lu isi botolan, lu jual per botolan. Dan lu tahu yang lebih lucunya gue ngejual ini maksa. Gimana tuh? Ke kawan gue. Jadi kawan gue nih, misalkan si A, beli dong kopi gue. Gitu. Beli dong kopi gue, cobain aja dulu gitu. Cobain. Gue paksa nih, yang penting gue income masuk kan. Income masuk ke gue. Berarti lu emang niat banget ya? Niat banget gue. Niat buat ngejual, nyoba sih. Itu aja nyoba gue pertama, nyoba. Awal-awal kepepet. Kerjaan lu di break. Lu akhirnya nekat bikin kopi botolan. Cuman modal biji sama susu. Biji sama susu. Kopi gula aren ke pasar. Ditiru nih guys. Cara nekat buat usaha. Iya. Akhirnya setelah itu temen gue nggak lama order lagi. Oh gitu. Order lagi. Akhirnya gue coba lagi ngulangin proses kayak pertama, gue numpang grinder, ya kan, gue segala macem. Akhirnya gue kasih ke kawan gue lagi. Gak taunya pak, kawannya mesen juga. Emang ketagihan. Lu isiin itu nggak tuh? Jampe apa gimana? Formalin. Oh, formalin. Gue kira cyanida. Iya. Kan udah selesai tuh ya. Kawannya mesen. Gue bilang nggak tahu ya. Gue antara mikir yang pertama harganya gue banting turun banget.
Iya. atau kopi gue enak Oke. gitu. Tapi dapat motivasi dari temen gue ini, kopi lo enak, ya kan? Ya udah, gue pede aja kopi gue enak, ya kan? Oke. Nggak launya ada lagi yang pesen, dan pada akhirnya finally ada yang pesen dari kantor itu 20 botol. Oh, langsung borongan. Iya. Dari situ jujur-jujuran gue dapet duit langsung 1 juta. Oke. Itu bersih. Dari 1 juta, Dari lu 1 kembangin juta, lagi. Gua beliin mokapot. Kayak gimana Mokapot tuh itu mokapot itu dia buat bikin espresso tapi dibakar. Oh. Itu kisaran harganya kalau nggak salah 100 ribuan. Sisa 900. Gue minta sama kawan gue ini satu, lu ada duit nggak? Kisaran gopek kayak 600 gitu. Oh, patungan Iya. ceritanya. Buat apa emang Len? Kita beli gerobak yuk. Oh, ini pas beli gerobaknya nih. Iya. Kita beli Oke. gerobak yuk. Ya gue nggak ada. Gue adanya 2,5 kata gitu. Gue juga ada nih duit pribadi 2,5. Iya. Ya kan? Ya udah, totalnya kan jadi 1,4 tuh. Iya. Kan 900 tadi keluarin cepet ya. Jadi 1,4. Ini gerobak second. Gue beli tuh gerobak second. Jeder. Udah. Akhirnya gue bukalah di sini. Ini gerobakan, Pak. Gerobakan doang. Orang kesini tuh rame. Tapi dia nanyain wedang jahe. Dikira wedang jahe. Oh, dikira wedang kan jahe. anjir gue bilang. Wedang jahe. Jual Itu kopi, kacau. boy, jual kopi. Wedang jahe. Dia kemana dah? Dia kemana? Iya, kita lanjutin ngobrol. Nah, setelah selesai kan, akhirnya gue dapet income sedikit 500 ribu, gue beliin meja 1 sama Oke. bangku 4. Oke. Itu kan totalnya 500 ya. Ya, akhirnya terus tuh muter. Gue press pengeluaran, gue beliin bangku lagi sampai finally itu gue dapat 5 bangku, 5 meja, 18 bangku, Bang. Oke. Ya. Nah, di situ udah gue ngerasa, wah udah deh, kayaknya gue nggak usah gawe lagi deh. Gitu. Gue mutusin gue Usaha sendiri. usaha, dan gue bilang ke bos lama gue kalau gue berhenti. Oke, Mutusin terus? fix gue berhenti kerja untuk buka usaha ini. Terus reaksi bos lu gimana pas lu bilang berhenti? Dia sedikit kecewa sih. Oke. Karena di sana nggak ada yang ngurusin lagi selain gue gitu. Terus dia bilang, ini gue pengen jangka panjang. Terus kalau gue bilang pengeluaran gue besar gimana, dia juga diem gitu loh. Iya. Sedangkan kondisi pandemi, Pak. Iya. Ya kan? Dia juga nggak bisa ngasih lebih dan Iya. lu juga butuh lebih. Iya. Karena lu butuh cari pemasukan juga kan. Iya. Nggak mungkin Akhirnya lu capek kerja di break begitu yang harusnya lu masuknya bisa seminggu misalkan 6 kali atau 5 kali. Iya. Jadi seminggu lu cuma bisa sekali atau 2 kali masuk. Dan Nah. itu bayarnya juga pas lu masuk kan. Pas gua Jadi nggak masuk. per bulanan gitu. Iya. Jadi gue dibayarnya pas per gue masuk, itu menurut gue udah nggak make sense sama pengeluaran gue, Pak. Itu udah parah kan. Dan akhirnya gue mutusin setelah gue dapat 5 meja, 16 bangku sama gerobak, itu menurut gue udah settle. Udah, gue mutusin udahlah, gue berhenti kerja. Iya, gua kenali juga pas zaman lu masih gerobak nih. Oh iya. Belum kontainer kayak gini. Oh iya. Iya kan? Iya. Waktu itu lo kesini ya? Iya, Awal-awal. karena gue balik gawe, Ah, pusing kepala gue kan, Iya. lu tau sendiri gue balik malam mulu. iya. Gue cari ada tempat kopi, Iya. gue penasaran ya, makanya gue mampir. Itu pertama kalinya kita Iya. kenalan kan. Iya. Ya gue awalnya juga tahu nih, lu masih gerobak pas gue berapa bulan gitu nggak kesini ya? Ada kali sebulan atau 2 bulan gitu. Tiba-tiba udah ganti gerobak jadi kontainer. Bayangin guys, tiba-tiba ganti jadi gerobak jadi kontainer. Pas gue 2 hari setelah dia jadi ganti kontainer, Iya. gue kesini lagi, motor gue ditawar. Motor gue langsung ditawar. Bayangin tuh coba. Itu yang nawar bukan gue. Siapa tuh? Hah? Siapa? Gak tahu, asal ngomong aja. Saya. Saya. Terus prosesnya dari gerobak sampai kontainer gini gimana nih? Prosesnya susah sih, Pak. Susah banget. Waktu gerobakan tuh, gue sampai dapat sehari itu cuma 15.000, Pak. Sehari 15.000. Sehari 15.000 toh. Itu gue bener-bener ya ampun, cari uang itu susah ya ternyata. Susah banget. Dan lu juga kan masih sendiri lah gitu. Gue sendiri. Sekarang gue lihat lu udah ada yang ngebantuin, maksudnya Iya. lu karyawan lah. Iya. Ada 2 orang. Iya, cewek cowok. Iya, cewek cowok. Ya, alhamdulillah akhirnya konsisten sih. Gue mikir kalau misalkan apa yang gue kerjain sekarang itu
selagi masih di pinggir jalan. Karena rame, banyak orang juga. Ini pinggir masukan jalan. aja sih maksud Iya. gue, kalau kita buka usaha selagi masih di pinggir jalan dan orang masih ngeliat nih, meskipun sedikit, gue yakin entah lusa, entah kapanpun mereka mesti mampir. Iya. Dan gue percaya itu sampai sekarang. Ya sama kayak gue juga kan kayak gitu kalau Iya kan? awal-awal ketemu Iya, kata gue masih gerobak, gue bilang tempatnya enak, Iya. ya gue mampir lah. Gitu. Itu susah banget. Ya, ini jadi di pinggir jalan nih guys. Sorry nih kalau berisik, rada berisik ya. Karena emang tempatnya di pinggir jalan banget. Jadi orang juga bisa ngeliat gitu. Kalau ada mesin kopi. Iya. Lanjut Bang, gimana Oke, Bang? lanjut. Oke. Akhirnya setiap keuntungan, setiap harinya gue nggak ngambil sepesen pun, kecuali kalau untuk gue ngambil buat makan, Iya. buat rokok gue. Berarti lu hasil usaha lu ini per bulan atau per hari ini lu kumpulin buat beli barang-barang. Buat buat invest Prioritas itu barang-barang. dulu. Prioritas gitu. Prioritas gue kumpulin dulu. Kalau emang barang-barang yang harus gue beli ya gue beli, kalau enggak bakalan gue kumpulin untuk beli kontainer waktu itu emang. Gitu loh. Akhirnya gue invest mesin, sisanya gue kumpulin untuk beli kontainer dan akhirnya semua kecapek itu selama setahun. Lu mesen-mesen kontainer ini gimana sih Bang? Ada Apa online gitu, apa dari temen lu? enggak dari kawan. Dari kawan Dari lu? kawan ke kawan sih maksudnya. Dari kawan gua bilang ke kawannya kalau ini ada kawan Ada gua nih. mau kontainer custom bisa. Dan akhirnya kita bikin. Ya Pak, di sini selain kita menu kopi, kita juga ada menu makanan nih, makanan berat. Namanya nasi barendo. Nasi telur Tapi kalau barendo. mau nasi telur ya, Iya. nasi telur barendo. Kalau mau tahu jelasnya, mendingan langsung dijelasin sama chefnya aja kali ya. Gitu. Chef, gimana chef? Halo. Ah, Gimananya nih? iya. Gimananya nih? Nasi barendo, telur barendo itu apa sih? Nasi telur. Jadi di Wisen tuh selain kopi juga ada makanan beratnya juga nih kita nih. Nasi telur barendo khas Padang. Kita pakai 2 macam sambal di sini. Adaptasinya dari Bali dua-duanya. Ada sambal, sorry bisa lihat di sini. Ada sambal bawang merah sama sambal embe. Ada 2 ini. Sambal merah dan sambal embe namanya. Sambal bawang merah dan sambal embe. Ini sekarang kita mau bikin si telurnya dulu nih ya. Proses pembuatannya ya, Sat? Iya. Mau langsung? Jadi simpel aja, telur, dikasih bumbu, rasa, kocok. Kuncinya cuma satu, minyaknya harus banyak aja sama panas. Supaya dia teksturnya kayak rambut, crispy begitu. Diaduk. Bentar, Pak. Eits, sorry, Pak. Tinggal dikasih sambal atasnya nih. Ini kita pakai sambal lembe ya.
Udah, Pak. Kelar. Iya, makan. Deh. Udah. Deh. Balik lagi Sobat Experience sama Bang Ledi di tempatnya Bang Ledi. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi ya Bang? Ya. Udah malam, Lanjut. rambut juga udah gimbal nih. Oh, yang tadi kalau dikuncir, udah lepas udah ini. udah beda lagi ya Udah beda. orangnya. Ya kita mau nanya-nanya soal konsep nih Bang. Konsep. Siap. Konsepnya kenapa sih outdoor? Kenapa nggak indoor? Konsep outdoor ya? Iya. Sebenarnya Kan banyak tuh biasanya yang indoor. Kenapa lu milihnya outdoor bukan indoor gitu? karena mayoritas kita dulunya kan gerobak ya. Iya. Gitu loh. Kalau emang budgetnya ada lebih, kita pengennya ada indoor sama outdoor nih. Gitu ya. Sayangnya emang budgetnya belum Iya. tercukupi. Iya, untuk ini lagi nih, untuk ngerangkum lagi. Dari awal itu Bang Lendi buka usahanya itu dari modal biji kopi sama susu doang. Iya. Modal biji kopi sama susu doang. susu, iya. Terus minjem grinder, Minjem grinder ke sama temen temen. baristanya. Minjem grinder sama temen baristanya. Awalnya itu jualan botolan. Botolan, order banyak, tiba-tiba langsung ada budget buat beli gerobak awalnya tuh. Gerobak tiba-tiba langsung ke kontainer. Kontainer. Kayak gitu. Konsepnya balik lagi, kenapa nih pilih outdoor? Ya yang pertama itu. Yang pertama kan kita pas gerobakan itu kan outdoor ya. Pertama kita belum ada budget buat request untuk ngasih kanopi. Karena Oke. itu mahal banget. Iya. Dan kita kan emang modalnya nggak dari siapapun. Iya, Dari sendiri income lah masuk. Iya. Kita kumpulin, seadanya kita buat. Tapi gimana caranya customer ini nyaman. Nah yang gue lihat sekarang ini kayaknya outdoor ini lebih Menjanjikan. menjanjikan lah ya. Kalau biasanya indoor kan kadang ada yang suka malu-malu, padahal Iya. mau masuk aja. Ya, masuk Orang kita aja. mau beli kan? Iya. Sekarang ada emang konsep yang indoor itu boleh smoking tapi kayaknya nggak nyaman ya. Pengap, karena ruangan. Gue pribadi, sorry. Iya. Gue pribadi tuh kalau gue kurang nyaman. Nggak tahu kenapa gitu. Ya mungkin di sebagian sana kan ada yang nyaman, ada yang enggak. Tapi kalau Iya. gue pribadi, gue pengen kayak ya udahlah lepas gitu. Tapi emang masalah kendalanya kalau lagi hujan aja nih Pak. Oh itu kendalanya. Iya, Outdoor kalau sih biasanya kayak outdoor, gitu. nah, Nah kalau hujan kendalanya- tuh gimana? Kalau hujan paling kita di samping-samping sini kan ada kayak Oh, iya. depan ruko ini kan ada ini. Ada kayak tutupan. Jadi Mepet dikit lah. Iya. tapi alhamdulillah sih dengan konsep yang natural yang kita jalanin apa adanya dengan uang yang kita kumpulin, customer support aja sih. Oke. Karena mereka pikir ini konsep yang bener-bener real kita jalanin gitu. Iya. Dengan real, wah ini sengaja di outdoorin padahal enggak. Kita emang konsep low budget. Tapi kedepannya ada nggak sih lu pengen bikin indoor gitu? Banget Pak, banget. Amin. Semoga ya kedepannya kita kumpulin lagi, nggak neko-neko nanti kita bikin kayak konsep industrialan bagus kali ya. Jadi ada indoor, ada outdoornya di pinggir Ada outdoor, dikit iya. buat yang pengen ngerokok. Iya. Iya. Industrialan juga banyak yang outdoor ya. Oke. Itu rame sih. Ya, Nah, kurang lebih kayak gitu. Iya. Untuk jam buka sendiri, ini lu buka dari jam berapa bang? Jam buka gue masih dari sore sih. Masih dari sore jam 4. Sorry. Gue buka dari jam 4 sore, tutup sampai jam 12. Jam 12. Nggak kayak dulu. Kalau Kalau dulu- dulu gue ngejar customer itu sampai jam 3. Jam 3 3 pagi. Ya karena lu kan masih awal. Iya, nih sama kawan gue nih masih ada orang. Oke, jam 3 pagi Ger gitu Ger. Sampai subuh katanya. Iya. Iya. Kalau omset Ya, sendiri gitu. bang? Omset sendiri alhamdulillah sih, Pak. Aduh. Nggak usah pak lah, bang aja. Oh, Bang. Aduh. Ya. Bang Toyib kali. Bang aja. Kalau omset alhamdulillah kita kalau weekday ya. Iya. Weekday itu 800 dapat. 800 tuh. Kalau per hari. weekend kita 1,5 lah. Lu untuk jam operasional ini lu bedain nggak sih antara weekday sama weekend gitu? Enggak, Pak, sama. Sama. Oh, sorry, beda. Oh, Kalau gitu. weekend kita lebih tutupnya lebih ya udahlah gitu loh. Kalau misalkan customer, kita kan tutupnya jam 12. Kalau misalkan customer mau datang jam setengah 12, kita tampung. Oh gitu. Tetap. Misalkan lu tuh jam 12, tiba-tiba ada yang datang nih. Misalkan ramean gitu. Iya,
Lu masih tetap layanin apa udah emang close order? Kalau ramean duit nih ngeliat. Oh gitu. Kalau ibarat 1-2 orang, Iya. Kalau 1-2 orang kayak kita masih mikir ya. iya. Soalnya kan gue Iya. kan Kayaknya biasa gue nih. aja deh kalau misalkan ada yang lain Iya. juga kalau rame-rame pasti tanggung. Soalnya kan gini, gue pernah lagi tuh nemu dia nih, masih gerobak. Dan Iya. itu malam jam berapa ya kira-kira ya? Gue lagi tuh. Waktu itu sama lo ya? Iya. 12:30 kalau. Setengah satu. Setengah satu. Itu sepi guys. Pas gue dateng, pesan kopi dilayanin sama dia. Pas masih gerobak. Iya. Kan gerobak gue jiwa tempur nih. Sampai jam Sampai 3. Oh iya, setengah 3. Setengah 3 jam 3 gue layani. Oke. Nah, Bang, tadi kan kita udah ngebahas soal jam operasional nih. Iya, jam sama operasional. konsep lu kenapa di outdoor. Iya, iya, Nah, iya. sekarang gue pengen tahu ada nggak sih menu signature dari lu? Entah Oh, itu ada. minuman atau apa tuh, Ada. Bang? Jadi di sini tuh gue signature gue tuh ada 5, Pak. Iya. Ada 5. Yang pertama itu ada kopi Wizen. Iya. Wizen. Ini disebutnya kopi susu. Kopi susu kekinian. Terus yang kedua ada gula aren. Biasa lah Oke. pada umumnya. Oke. Tapi gue ada 2 macam nih. Ada yang creamy, ada yang original. Oke. Tergantung selera si customer. Hmm. Terus yang ketiga kita ada mocktail. Oke. Ada mocktail. Sorry keempat ya? Iya, Yang pertama tadi lu Wizen, 3. Gula aren 2, Iya. creamy original, yang ketiga tuh ada mocktail. Kita ada mocktail 1. Nah, berarti yang keempat. Nah, yang keempat. Oke. Terus terakhir ini kita ada Oh, ini menunya nih. ya, Boleh lihat. ada pandan latte. Nah, ini. Ada 5. pandan latte. Yang kira-kira paling banyak orang pesen tuh yang mana? Lo cobain Wizen, Kopi Wizen. Kopi Wizen. Signature lu. signature gue. Boleh pesan nggak? Boleh. Boleh dong. Boleh. Div, Diva, Mana ini orangnya? Diva mana? Ya dia lagi ini. Oke. Oh, lagi nyuci. Oke, nanti nanti kita bikin. Nanti guys, sabar. Orangnya lagi nyuci dulu. Nyuci gelas. Soalnya banyak banget pengunjungnya. Dari tadi, gile. Terus sama ini nih, tadi kan gue lihat juga ada live musik nih. Live musik Itu ya. lu kerja sama apa gimana sih? Enggak, jadi begini, gue cuma jadi kekurangan di sini coba gue tutupin aja sih. Jadi, Biar rame aja. biar rame aja, biar customer tuh lebih nyaman gitu. Itu lu kerja sama apa emang dari tim lu sendiri? Enggak, dari tim sendiri. Maksud gue teman-teman lu sendiri lah ya buat Iya, ngisi-ngisi kawan-kawan. acara. Ya mereka juga support, alhamdulillah. Itu juga kawan-kawan sini berasal dari customer, Pak. Iya, sama kayak gue dong. Iya. gue di sini pure gue bener-bener gak kenal sama siapapun. Alhamdulillah Iya. dari kopi ini kita bisa bangun relasi temen banyak. Gue juga awalnya nggak kenal guys. Anak kopi banget tuh. Iya, gue awalnya nggak kenal. Gue balik gawe biasa, balik Iya, gawe iya. sampai sini ada tukang kopi masih buka. Dia doang yang masih buka. Iya. Makanya gue mampir, gue pesen kopi. Dulu sih, gue pesen apa ya dulu ya? Lo long black. Long black ya. Long black. Karena gue minta espressonya di double. Iya, double. Iya. Gue yang buatin pas banget. Iya. Oh ini Kayak nih, gitu. udah ada. Div, Boleh. minta ini dong, kopi Wizen ya. Udah habis. Nah itu. Buat siapa? Oh, Udah habis. es batunya habis nih. Hah? Es batunya habis. Yang panas? Bisa. Iya, yang panas aja nggak apa-apa. Yang panas aja nggak apa-apa ya. Soalnya udah malam juga. Bikinin 2 deh, Div. 1 creamy hot, 1 pandan latte hot. Oh, gitu. Pandan latte hot, sorry, Wizen coffee hot. Oke. Ini Bang Lendi nih. Kalau gue lihat sih harganya terbilang apa ya? Terbilang murah guys. Untuk Banget, syukuran apa namanya? Kios kopi gitu daripada yang lainnya. Ini sih menurut gua Yaudah, masuk lah kirimin buat gua kantong-kantong pandan. ABG anak SMA gitu-gitu ya, remaja-remaja. Ini sih cocok banget, pantesan rame gitu. Dan ada beberapa menu yang udah jam segini tuh udah habis. Saking ramenya. Gitu. Nah, kalau untuk makanan apa nih, Bang Lendi? Makanan kita di sini di cup Yang gue favorit ini, aja. Di cup gue awal-awal itu gue Wizen Coffee yang Taichan. Taichan. Wizen Coffee yang Taichan, tapi sekarang gue juga ngeluarin signature baru, itu namanya Apa tuh? yang tadi di Oh, yang dibahas sebelumnya. namanya nasi telur barendo.
Balendo. Barendo. Ada artinya nggak? Gue kurang tahu juga sih ya kalau itu. Soalnya itu apa namanya orang kitchen. Oke, gitu. Katanya Joy, sih dari- Joy nama lu. Oke. Katanya dari Padang kalau nggak salah. Oke, Tapi itu makanan khas asli. luar Padang. Nah, ngomongin soal wisen. Apa sih arti wisen Wisen. dari lu gitu? Oke, jadi Wisen itu artinya Wisen itu dari bahasa Jerman. Wis. Yoi. Anjir. Dia artinya pengetahuan. Oke. Pengetahuan. Pengetahuan tentang kopi. Yoi. Gitu. Jadi gini, awalnya gue ceritain sedikit nih, gue sharing. Iya, nggak apa-apa. Gak apa-apa nih. Emang nggak apa-apa justru ya? tujuan kita tuh gitu. Emang mau sharing. Iya, jadi awalnya yang ngerti kopi itu di bidang kopi cuma gue, Pak. Oke. Iya, nggak begitu ngerti banget sih Ya sebenarnya. versi lu lah intinya. Tapi versi gue sedikit enggaknya lebih yang terjun di bidang kopi itu cuma gue. Di Dan lingkungan lu. Dan kawan gue ini enggak. Oke. Dan akhirnya kita bingung nyari nama, gitu. Bingung nyari nama dan akhirnya kita cari nih apa ya? Temen gue searching pengetahuan, pengen nyari tentang kopi. Oke. Dia pengen pengetahuan. Tiba-tiba di Diketik lah Google. pengetahuan. Nimbul Wizen bahasa Jerman. Oke. Ya kan? Gue kira ini bahasa Jawa tadi. Iya, mungkin dia lupa di Google-nya translate-nya Jerman ya. Iya. Iya. Oke. Nongol Wizen. Ah. Akhirnya nggak Wizen. Ini asik nih. Ya kan? Oke. Akhirnya udahlah kita ambil. Cocok juga sama lu. Soalnya gini, gue pengen satu kata yang itu bermakna banget. Oke. Akhirnya nongol Wizen dan cuma simple. Simple nggak sih? Simple. Simple sih, Wisen. Wisen Coffee. Iya. Kalau nggak simple gue ganti. Ya enggak lah, ini cukup maksud gue udah gini ya udah. Udah ya, iya. Nggak usah lu ganti-ganti lagi gitu. Karena di situ itu tentang lu kan, maksudnya Iya. originalitas lu. Maksudnya ya begitulah gitu deh. Nggak usah Iya. perlu diganti-ganti lagi. Biarin aja ya. Iya. Meskipun namanya misalkan susah ya, apalah gitu, tapi kalau emang dia udah jalan ya udah. Gitu guys. Ya gitu akhirnya nemu lah nama Wizen dari arti pengetahuan itu kan. Oke. Nah ini gue juga pengen tanya lagi nih. Lu itu buka Wisen ini dari awal lu ngerintis itu udah makan waktu berapa lama? Sampai jadi sekarang ya? Hampir 1 tahun setengah. Hampir 1 tahun setengah. Hampir 1 tahun. Dan jadi seperti ini. Dan jadi Lumayan cepet juga nih lo. Menurut gue. ya tapi prosesnya susah pak. Ya cuman proses lu ketata. Susah Kelihatan. banget, ketata, Iya, ya, ketata. Maksud gue dari lu jual apa? Dari gelasan, lu gerobak, dan akhirnya lu beli kontainer kayak gini Kontainer, dalam ya. waktu 1 tahun lebih lah ya, nggak sampai Iya. 1 tahun setengah kan? Hampir 1 tahun setengah. 1 tahun setengah, lu udah kayak gini gitu. Dan pengunjungnya gokil. juga, gue lihat ini juga bisa Iya, bukan main gitu, rame terus gitu. Soalnya gue di sini tuh ada segmen pasar yang gue kejar. Apa tuh? Yang pertama, Kriteria apa maksud gue? Apakah untuk emang buat kalangan remaja? Karena gue lihat di sini harganya juga terbilang murah dari pasaran. bener banget pak. Oke, Yang gue denger di sini ada sekolahan. iya. Ada sekolahan di sini. Sempur sih itu namanya. Sempur ya? Semea. Terus ini jalan alternatif Depok. Oh iya. Iya, benar, meskipun benar. jalur cepat ya. Iya. Terus di sini banyak komplek pak. Ini keluarnya Komplek ada perumahan. 3 titik ya. Iya. Situ sama situ ya. Iya. Terus yang satu lagi di sini juga ada coffee shop gitu loh. Iya. Jadi kalau gue lihat sini udah mulai berkembang lah. Tapi menurut gue pribadi gitu, Iya. dari kopi shop yang setiap hari gue pulang lewat gitu, Iya. yang rame tuh lu. Waduh. Aku nggak tahu. Ya serius, sekarang gini Iya. aja. Iya. Ya lu tau lah pas awal Iya, kita iya, ketemu ya kan, Iya, iya. gue juga masih nggak kenal juga sama lu gitu. Dan dari sepanjang jalan, Iya, iya. yang masih rame tuh dan yang masih buka tuh lu doang. Iya. Yang lain tuh kayak ibaratnya kayak jam operasional, kayak kerja di pabrik guys. Jam segini buka, jam segitu tutup ya tutup gitu. Kalau ini beda. Gue dulu lucu banget sih. Jadi gini, kenapa gue itu bukanya sampai malam? Selain gue ngejar ini si customer, yang kedua itu bener-bener kita gabut. Kita mau ngapain lagi? Iya. Kita di rumah mager. Emang keseringan begadang juga sebelumnya kan. Iya. Kan gue di kopi juga, temen gue di bar gitu.
balik ngapain ya? Udahlah kita jaga aja sambil nongkrong gitu loh. Iya, Ya, masih kosong masih- lah daripada iya. lu begadang-begadang di rumah nggak jelas ya kan. nggak jelas kan. Lu daripada mendingan ini. usaha, lu dagang. Gas aja ya gitu. Udah gitu bagusnya ini gua sama teman gue ini emang nggak ada ekspektasi buat ke depan. Kita nggak tahu dulu kita mau ngapain nih ke depannya. Ya, Dan mau tiba-tiba buka ini, buka ini, nggak ada. Dibukain jalan, dan lu tuh. Iya. Kita nongkrong aja udah dapat duit, ya udah gitu. Lu Tapi alhamdulillah ya. menginspirasi gue lo jadi. Gue pengen buka juga kayak gini sebenarnya. Cuman percuma kalau gue buka di sini-sini juga. Pasti sama dia dibantai. Di sini ada lapak dulu lah. Masa gue bikin kopi, lu bikin kopi di situ kan ngaco. Mungkin Boleh, gua, bener ya? mungkin gue bikin ini usaha galon aja. Usaha galon sampai jam 3. Kalau lu kehabisan air ya. Lumayan. Gua kalau minta anterin tuh bisa 2.000. Kalau sini kan enak galon. Iya, lu tinggal ngangkut sendiri. Ini Kita usah nunggu lama. Jadi ngebahas di luar kopi. Gitu. Terus yang sekarang yang gue rasain tuh sekarang ini kalau misalkan nggak sekarang ya dari dulu Pak. Ah, Karena ini kan masuk Kabupaten Bogor ya. iya. Iya. Ini iklimnya ini bener-bener beda banget sama yang gue kerja Iya. kemarin Jakarta. Mereka lebih dominan ke panas ya. Kalau kita ini hujan terus. Ya mau nggak mau itu kendala yang berat dari dulu sampai sekarang. Itu lu seminggu ketemu hujan berapa kali? Itu kalau nggak salah sekali doang yang libur nih hujannya. Oh gitu. Iya. Tapi kebanyakan hujannya sore. Alhamdulillahnya gitu. Gua kalau hujannya sore, wih cakep nih. Malam nggak gitu. Ah. Tapi kalau sore nggak hujan, gua ketar-ketir. Oke, ini apa nih? Yang Ini Wisen tadi? Wizen ya? Wizen hot. Oke, gue cobain dulu ya. Iya. Tadi harusnya es ya. Tapi kita Kenapa tuh? Apa kehabisan emang? es. Rekomendasinya tuh es, bukan yang hot. Tapi ada aja yang mesen Ah. hot. Kita sediain kok es sama hot. Enggak, gue malah mikirnya itu signature dia emang kopi Wisen yang biasa gitu, yang Bisa, hot, yang original. Ini kan yang Iya. original kan nih? Enggak, ini yang Cuma ditambahin foam, apa gimana? enggak, ini Wizen kopi. Jadi Wizen kopi. Wizen kopi. Oh, gue kira kopi hitam biasa gitu. Oh, enggak. Bukan. Signature dulu tuh. Kalau hitam kayaknya ada sih kita best tapi kayak manual ya, manualan. Kayak 60 gitu. Bisa. Oke, gue cobain dulu ya, Mas. Cobain, siap. Semoga suka. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, enak sih. Dia Bawa lebih Lebih ya? kayak vanilla latte. Oh iya. Ya, lebih kayak vanilla latte, Iya, iya. tapi manisnya pas. Manisnya pas. Manisnya pas banget. Thank you. Maksud gue nggak manisan, nggak kurang ini. Iya, iya, iya. Enak banget, the best. Panesan aja cepet habis, Bos. Karena tadi lu mau pesen 2, Iya. tinggal 1 kan? Harusnya tadi gue rekomendasiin es juga kan. Oh, yang Karena es batunya habis Pak, maaf nih. ya nggak apa-apa lah. Ini juga menurut gue sih enak. Iya, Gue juga nggak terlalu suka kopi yang dingin. Yang dingin, oh ya. Gitu, nggak suka terlalu kopi yang dingin. Enak ya? Iya. Oh, minta satu lagi deh. Div. Pandan boleh? Pandan ya? Yang panggang. Iya. Karena gue kan setiap mesen ke lu nggak pernah dingin kan. Nggak pernah Misalnya dingin. dingin Selalu paling panas yang deh. sirup-sirup paling gue. Kayak model bukan sirup Ah, iya. jatuhnya ya. Buah-buahan Iya. sebenarnya. Lo padahal tuh suka kopi-kopinya yang bener-bener kopi ya, kayak Iya. long black gitu. Iya. Tapi lo nyobain ini gimana Pak? Masuk lah ya? Enak. Enak. Berarti alhamdulillah lah ya. Enak Udah. banget. Iya, gue kira ini tuh awalnya Wisen kopi yang original gitu. Original. Kirain. Tapi ini signature lu. Signature Enak gua. banget sih coy ini tuh. Lu mesti coba sih. Coba. Harga murah, terjangkau. Lu bisa datang nih ke tempatnya nih, Wisen di Jalan Raya Cikaret, Yoi. Cibinong, Bogor. Nomornya berapa sih nih? Ini kalau di Maps ya, Nah, boleh di searching Wizen Kopi Cikaret nomor 61. nomor 61 guys. Itu dia Cibinong. depannya itu patokannya Belanja keramik. belanja keramik. Depan belanja keramik. Depan belanja keramik. Gampang banget dicari. Jalan Raya Bogor, lampu merah Cikaret, ambil kanan, kurang lebih nggak sampai setengah kilo lah ya. Iya, setengah Nggak sampai kilo. setengah kilo, lu udah nemuin tempatnya. Gitu. Dan ini emang rekomen banget. Ada live musik, maksud gua juga tempatnya juga nyaman, Iya. ya. Buat nongkrong juga enak. Tadi Iya. juga gue lihat beberapa ada yang masih bawa anak kecil juga, udah malam. Iya, gitu. udah malam. Maksud gua untuk segmen kalangan nggak
ke yang muda aja, Iya. tapi yang tua juga, maksud bukan yang tua Masuk. juga ya, yang senior. Senior, senior. Yang ya. senior tuh Masuk. nyaman gitu, bawa anak kecil ke sini. Gitu ya. Mungkin ada sebagian yang rokok ya tinggal pilih tempat aja yang rada-rada jauh, misalkan rada ke dalam atau rada keluar biar anginnya juga. Tapi di sini juga namanya masih di Bogor-Bogor gitu. Iya, iya. Anginnya juga kenceng. Gitu. Lu bayangin minum kopi dingin. Angin kenceng. Sampai rumah meriang. Makanya gue selalu mesen sama dia tuh selalu panas. Kayak gitu. Bang Lendi, ini gue sebenarnya sih, gue kan sebenarnya awam nih Iya. soal perkopian. Gue Iya. taunya cuma minum kopi doang. Iya. Gue nggak begitu ngedalamin kayak seorang profesional pembuat kopi atau Iya, biasa iya, iya. dibilang barista Iya. gitu. Gue mau nanya soal itu sebenarnya nih. Iya, ha. Nah, untuk jadi seorang barista ini, apakah cuman perlu otodidak atau itu ada kelas khususnya atau punya license kah, harus gimana biar bisa buka kopi gini? Oke. Nah, Gini Pak, ini untuk gue pribadi ya. iya. Untuk gue pribadi. Kalau gue pribadi dari tahap gue yang nggak tahu kopi sama sekali sampai jadi barista, Nah, itu gue otodidak. lu otodidak. Otodidak, Berarti lu kalau nggak sempet gue sekolah, nggak sekolah kayak gimana sih cara? Soalnya kan nakar-nakar kan beda tuh. Itu sebenarnya kalau untuk sekolah itu untuk keperluan. Maksud misalkan dia dipromosikan untuk jadi head bar. Oke. Thank you ya. Nah, dipromosikan untuk jadi head bar. Nah, Terus dia untuk jadi konsultan, ya kan? Terus dia untuk belajar lagi untuk misalkan mau jadi mentor nih, mentor Oke. kopi. Nah, dia perlu les. perlu itu. Nah, karena harus profesional, harus benar-benar paham semuanya. Oke, berarti harus Dari sekolah A dulu sampai ya. Z harus sekolah. Nanti dapat sertifikat. Dapat sertifikat. Nah, kalau punya sertifikat kayak gitu bisa digade nggak sertifikat? Dijual kali. Oh, dijual, digade aja. Iya. Kalau sertifikat itu setahu gua Digade, sertifikat kopi digade. digade mau beli tanah kali ya. Berarti nggak bisa lah. Nggak Ini mah bisa, Ini nggak doang bisa. guyonan aja. Nggak bisa. Tapi sertifikat itu dia untuk pegangan pas dia dapat project yang besar itu bisa untuk nge-up nama dia biar tembus itu project. Nah, lu kalau punya sertifikat itu, lu bakal keterima nggak sih di coffee shop maksud gua di tempat-tempat kopi itu? Tetap kita harus di Tes dulu kali ya. Itu tetap. Jadi menurut lu jaminan nggak tuh? Lu harus sekolah gitu? Enggak sih ya, tergantung kemauan ya menurut gue. Enggak, gue ngusulin untuk enggak sekolah, Iya. gitu loh. Karena edukasi Kalau penting. Menurut gue gini bro, Iya. pengetahuan tentang kopi Nah, bisa dan lu mau les itu biaya besar banget. oke. Biasanya besar banget. Nah ini bener-bener kalau menurut gue, kalau lu mau otodidak itu bisa. Oke. Tapi mental lu harus kuat banget. Iya. Karena apa? Di situ lu dituntut buat konsisten. Lu belajar, lu cari tahu tentang kopi, Oke. tentang roaster, tentang gimana cara operasional, tentang cara gimana inventory, segala macem, Oke. sampai Z, ya. Sampai Z, lu harus tahu, harus paham. Gitu. Oke. Karena menurut gue gitu loh. Kalau lu itu udah bisa, lu bisa deh buat otodidakan. Oke. Bisa. Udah cukup lah ya. Karena edukasi lu terbayar. Maksud gua lu udah bayar, lu dapat edukasi Ya. dan plusnya itu lu dapat sertifikat. Ya. Gitu. Bedanya Ah. kalau lu bayar, oke lu bayar mahal, tapi lu lu stay di satu tempat sama komunitas, sama mentor lu diajarin tanpa perlu lu harus operasional, terus lu nyari tahu, Iya. terus lu ngelainin customer, terus lu belajar lagi. Ah. Ya. Dua-duanya emang mahal. Yang satu mahal di uang, yang satu mahal di mental. Oke. Iya. Oke. Menurut gue dua-duanya sama, tergantung kalian aja sih. Mau yang mana tinggal pilih. Kalau gue sih otodidak. Gue bener-bener merangkak dari nol, Pak.
Jadi gue nggak ada pertama tuh gue nggak sama sekali ada ketertarikan di bidang kopi, tapi gue emang bergerak di F&B. Gue dulu Pizza Hut kan, gue Pizza Hut gitu. Mental gue udah kebentuk sana. Tahu dong, F&B itu berat banget, mentalnya kuat banget karena lu kalau udah kotor nggak lu bersihin bener-bener dianjing-anjingin tuh. Anjing ya. Ntar ditanya. Nggak apa-apa, bebas ini mah bebas. Iya. Bebas. Itu parah sih kalau menurut gue. Nah, berawal dari situ, gue masuk ke dunia coffee shop. Oke. Enteng dong, bersih-bersih nggak sehebat di situ. Kalau menurut gue tinggal, ini mah beres, powder ya beres, nyapu tinggal nyapu, nggak sebesar itu. Yang gue pegang apa pertama? Disiplin. Oke. Disiplin waktu. Gue disiplin, bos gue suka. Itu awal mula gue diangkat jadi head. Tapi atasan gue nih yang jadi head, dia nggak disiplin. Iya. Dia nggak disiplin, makanya akhirnya dia di-cut. Oke. Bos gue nggak punya pegangan lagi nih, karyawan siapa nih yang bakalan gue jadiin head. Iya, Yang akhirnya ada lu. cuma gue. Iya. Di bawah gue ada anak baru. Ah. Bingung dong dia, wah si Lady nggak bisa nih, pengetahuan kopinya kurang. Tapi dia rajin. Nah, pegangan gue cuma rajin sama Ya, kenapa disiplin doang. nggak dicoba aja kalau lu jadi diangkat gitu? Yes. Akhirnya gue dari situ gue diangkat. Oke. Mau nggak mau, jadi head harus bisa kopi dong. Oke. Karena kalau ada karyawan baru gue harus ngasih Ngajarin. tahu. Iya. Dari situ gue mulai explore, gue belajar tentang yang basic ya, tentang biji Arabica, tentang biji Robusta, host blend. Oke. Akhirnya gue bikin perbedaan latte, cappuccino. Setelah gue tahu perbedaan itu, akhirnya gue bikin manual, gue explore. Akhirnya ikut kompetisi-kompetisi kecil. Oh, lu sempat ikut kompetisi juga? Kompetisi kecil dan akhirnya kita sharing. Oke. Kan kalau sharing langsung kan bayar ya. Tanpa harus ada proses, tanpa harus ada pengenalan. Mas, gue sharing sama lo nih kopi. Bayar, bro. Sama aja bayar. kita les gitu. Tapi kalau kita sama-sama kenal, meskipun orang itu mentor, dia pasti nggak enak. Oh ya udah kita sama-sama sharing. Karena kenal, Sama-sama satu kenal. lingkungan. Iya. Oke. Gue untungnya di situ. Oh, oke. Nah, mungkin Iya. yang mau gue tanyain ini nih, mungkin teman-teman di rumah juga pengen tahu bedanya biji kopi itu apa sih? Biji kopi Arabica sama apa tadi lu bilang? Robusta. Robusta. Itu bedanya apa? Kalau Arabica itu biji unggul sih. Biji unggul. Biji unggul. Dia biji pilihan kalau menurut gue. Oke. Semua biji mau Arabica Robusta juga biji pilihan. Tergantung grade. Ada grade A, grade bagus, grade B sedang, grade C itu grade yang menurut gue kurang bagus ya. Kalau Arabica itu dia disebutnya biji-biji single origin dari satu daerah. Oh, Nah, wilayah tertentu lah ya. Ya, kayak Aceh, kayak Kalau Aceh Gayo ya. Benar Aceh Gayo ya. Aceh Gayo, terus ada Mandailing ya kan, ya segala macam lah gitu loh. Kenapa makanya V60 di coffee shop itu mahal? Oke. Karena bijinya dari Arabica, Pak. Per gram-graman itu. Per gram-graman. Gitu. Kalau Robusta itu biji yang penanamannya itu lebih rendah. Oke. Dan dia lebih kuat kopinya. Makanya dia lebih murah ya, lebih murah. Mungkin dari keunikan itu kayak yang Iya. lu bilang ada grade-grade-nya. Iya. Itu kalau yang grade C kayak gimana rasanya? Apakah Apa? kayak kopi yang grade C? Apakah kayak kopi-kopi kemasan gitu yang saset-saset? Gue kurang tahu juga sih ya. Kalau kopi, kalau setahu gue sih kopi-kopi kemasan dia juga pakai biji-biji sisaan Robusta. Oh gitu. Gitu dia. Ya. Jadi yang Sisaan Robusta. sisaan-sisaan itu dibuat aja sama dia. Diolah sama dia. Karena massal. Karena massal. Diolah. Itu mungkin ada agennya kali yang ngumpulin biji-biji Iya. sisa terus dilanjutin. Oke Bang Lendi, dari semua yang saya dengar dari ceritanya Bang Lendi, ada nggak sih pesan atau apa kalau dibilang wejangan? Oh, iya. Dibilang wejangan juga nggak wejangan juga ya maksudnya. Kalau wejangan tuh kayaknya kesannya terlalu kayak gimana ya? Iya. Ini kan kita ini aja versi, Sharing sharing pengalaman aja. Maksud gue versi lu. Versi gue. Iya, menurut Kalau lu gue- kayak bikin ya dari awal lu bangkit begini gitu, dari awal lu mula dan dari jual biji sampai akhirnya lu begini, lu ada nggak sih kayak pesan-pesan bagi teman-teman yang pengen mencoba
usaha kayak lu, bisnis kayak lu. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau buka usaha kecil-kecilan kayak gue, disiapin aja konsistensinya. Kalau menurut gue sih konsistensi itu paling penting ya, yang pertama. Terus yang kedua sabar sih, Pak. Gitu. Karena kalau kita nggak sabaran, udah selesai deh. Gitu. Nah, Kalau masalah omset nih, kira-kira biar bisa bikin kopi gitu, maksud gue usaha kopi lah gitu. Kira-kira modalnya berapa sih? Kalau boleh tahu ya. kalau omset ya, kalau Enggak, untuk modalnya. Modal awal kalau untuk biji kopi itu murah sih, Pak. Sekarang ada mocha pot yang bikin espresso cuma harganya 100 ya, 100 Iya. ribu. Grinder yang paling murah bisa 400 ya. Ngetes di rumah aja dulu gitu. Iya. Kasih keluarga, Gope. kasih tetangga gitu kan. Gope. Enak nggak kopi gua? Iya. Enak nih. Gope lah, gope bisa. Buat di rumah ya. Iya. Bisa. Tapi kalau untuk usaha kayak lu nih, Kalau modal usaha yang harus kayak dikeluarkan tuh kira-kira berapa? Mana nih yang ini apa yang gerobak? Yang dari awal lah. Kalau dari awal gimana ya? Gue dulu soalnya nggak pernah nyusun RAB-nya dari nol. Oh gitu. Karena kan gue proses bertingkat ya. Ada duit, lu beli. Ada duit, lu uang, beli. gua ada uang, gue beli. Oke. Gitu. Jadi kalau misalkan, Len, modalnya berapa ya? Waduh, Pak, gue nggak tahu. Gue bingung nih, masih harus Gitu. hitung-hitung lagi. Gitu guys. Jadi Iya. modalnya sih intinya konsistensi. Konsisten. Kalau lu pengen Gue yakin modal sih, kecil, pasti bisa buat teman-teman di sana. Misalkan kalau mau buka nih ya. hmm, Yang penting lo ada niat yang pertama. mental juga harus kuat tuh. Mental lo kuat, lo sabar sih pasti. Gue yakin pasti bisa gitu loh. Iya. Lo yakin aja, kopi itu nggak bakal mati bro. Kopi itu kebutuhan. Gitu. Terus ya. Gue yakin. Meskipun ini barista-barista lain juga pasti setuju sama gue. Kopi Gitu. itu kebutuhan, pasti. Kalau masalah saingan nih, Kalau menurut gue, kopi itu nggak ada saingan. oh ya. nggak ada saingan. Jadi gini, kopi-kopi yang sebelah-sebelah gue ini, kita semuanya teman. Banyak sekarang kota-kota besar yang itu kopi shop itu hampir berdempet-dempetan. Oke. Rezeki udah diatur. Ah. Ya kan, beda konsep, ya kan. Kecuali lo, ini gue konsep kontainer nih, samping gue ada kontainer juga. Nah itu gue perlu di tanda tanya tuh yang buka yang Deket-deketan. kedua tuh, iya kan tuh, gitu. Nah, lu pernah sih nemuin ibaratnya kayak dari kopi sebelah nih nongkrong di tempat lu gitu? Pernah, sering. Jadi kita di sini nih, gue pribadi ya, gue Iya. pribadi orangnya suka keliling. Jadi gue ngejaga silaturahmi aja sih. Iya. Gue Apakah dia cuman mau ngetes nih kopi lu kayak gimana sih? Iya, sambil itu. kan kita nggak tahu juga. itu Terus sedikit. ngecek juga harga lu ya kan? Ya, kita realistis aja sih. Kita kan bisnis ya. Iya. Gue juga perlu nyobain kopi sebelah. Iya. Dan mungkin sebelah gue juga perlu nyobain kopi gue gitu. Iya. Jadi kita cari bisnis ya, Iya. segi bisnis. Kita cari kelemahan mereka. Mau bisnis apapun mesti gitu. Kita cari kelemahan mereka dan mereka pasti nyari kelemahan kita. Kita timbulin di situ. Wajar lah ya. Wajar. Lumrah lah. Nah, jadi kalau lu punya usaha kopi, didatengin kopi sebelah, walaupun lu kenal, ya cuek aja gitu. Cuek aja. Ya lu Cuek. punya skill sendiri, ya kan? Lu pede Justru dengan. kalau menurut gue makin bagus sih ya, karena apa ya? Sebelah tempat lo rame. Jadi gimana caranya kopi yang lo nih, lo timbulin keunikan sebagus mungkin untuk mancing yang orang-orang di sebelah lo ini. Iya. Itu enak sih kalau menurut gue. Ini sebelah gue ada bakso rame banget. Nah, ini gara-gara Kali aja orang abis- bakso nih mungkin gue rame. Iya, gara-gara mungkin bakso tuh ada Gua tempat di kopi, kopi nih, nih, ya kan? Iya, ngopi dulu deh bentar ya, Iya, baru iya. balik. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan sama sebelah lo rame nggak usah takut Pak. Udah ya Gitu Bang sih. Dixon? Ah. Sabar, konsisten, terus semangat, pasti bisa. Gue nggak bisa ngasih yang kayak gimana banyak-banyak, yang penting sambil jalanin aja, terus sabar, terus konsisten, itu sih. Kalau gue itu doang. Masih harus. Iya. Kalau konsisten mah harus disiplin, konsisten, Sehari dapat 15.000, it's okay. jalanin terus. Jangan ngerah lah, mental lo emang harus kuat kalau di usaha-usaha jalan kayak gini. Maksud gue kopi-kopi kayak gini kalau mau hidup ya lo harus konsisten, lo harus survive sendiri gitu. Jangan lu sehari cuma dapat 15.000, lu besokan capek gue. Iya. Seharian buka cuma dapat segini gitu ya kan, nggak kayak gitu juga. Nah, ibaratnya gini loh, misalkan lo dapet rame nih Pak, dapet banyak nih uang nih, tapi lo nggak konsisten. Misalkan nanti ke depannya jadi males, Iya. jadi mager. Kalau sepi, ya males gue sepi. Kalau rame lama-lama kan tetep ya, mau rame mau sepi ya. Kita namanya orang kan,
itu ada sifat kayak udah mulai mager gitu. Nah, Lu- itu susahnya kayak gitu. Lu pernah nggak di posisi itu? Sering Mager gitu? mager. Lu sih males banget gue gitu. Iya. Itu yang gue bilang, gue nggak sepi nggak rame. Kalau kita, bukannya sombong ya. Iya. Kalau misalkan rame, wah capek nih kayak pengen tidur aja lah. Udah lah. Tapi kan lu enak lu. Udah capek Lu punya nih yang dulu ngebantuin. gini ya. Tapi itu penyakit gitu. Kalau kita, gue selalu inget dulu gue begini banget nyari uang nggak bisa, sekarang kayak gini. Wah gue langsung semangat. Wah gue nggak boleh. Gitu. Kalau runtuh sia-sia semuanya. Jadi intinya ini mata pencarian lu lah, dan lu harus pertahanin itu. Oh bener. Anggap aja misalkan lo usaha-usaha kecil, anggap aja itu yang bener-bener income satu-satunya yang lo dapetin. Kalau lo udah fokus di situ. Nah, pasti dan kedepannya lu juga kan pengen kayak tadi lu kan pengen nambah Iya, outlet amin, dong, biar bisa berkembang kan. Entah itu indoor atau outdoor lagi. Kayak gitu. Amin. Waduh itu pengen banget sih. Menurut gue sih ini lu Iya. udah keren banget lah. Ya, Tempat ini tuh maksud gue rame iya, kopinya belum waktunya tutup, udah sold out, udah habis. iya. Ini sih rekomendasi banget menurut gua. Gitu. Oke, Sobat Experience, itu adalah tadi perbincangan ya, ngobrol-ngobrol santai sama Bang Lendi Ya. tentang usahanya kayak gimana, dari awal mulanya kayak gimana. Itu udah semua dijabarin ke Bang Lendi. Nah, sekali lagi untuk yang mau datang ke tempatnya Bang Lendi, itu bisa datang langsung Bang ya, Ya. di bisa. Jalan Raya Cikaret. Nomor berapa tadi Bang? Nomor 61. Nomor 61, Jalan Raya Cikaret. Pokoknya Jalan Raya Bogor, lampu merah Cikaret, ambil kanan, kurang lebih nggak sampai setengah kilo lah. Itu Ya. udah bisa nemu di kanan jalan ya. Ya, gua ada IG-nya kok. IG-nya apa tuh Bang? IG-nya Wizen Coffee. Kalau yang lainnya, sosial media lain, selain IG? Baru IG. Baru IG aja. Dan di IG itu ada link map. Oke, ada link mapnya. Jadi langsung yang mungkin yang lokasinya deket-deket dulu aja kali ya. Deket dulu aja, Yang mampir. rumahnya masih di daerah Bogor, Kabupaten Bogor. Iya. Itu bisa kalau penasaran rasain kopinya Wisen. Wisen. Signaturnya yang menurut gue enak banget sih. Iya, iya. Itu bisa langsung dateng dan nyobain sendiri. Gitu. Ya mungkin itu aja ya Bang Lendi ya. Makasih banyak udah boleh Sama-sama. kita Thank review. you juga. Nanti lain kali kita datang lagi boleh Lin? Pastilah, ditunggu. Oke, siap. Makasih banyak Bang Wisen. Kalau nggak datang gue yang datengin. Waduh. Mau datengin kemana? Kita nggak punya apa-apa. Justru kita yang mendatengin. Ya itu aja untuk review hari ini. Tempatnya Bang Vincent. Semoga obrolan kita jadi manfaat, bisa jadi ilmu juga buat yang mau usaha-usaha kopi kecil dari kecil ya, ngerintis. Ini patut apa ya, jadi bahan motivasi lah ya. Dan rekomendasi juga sih, menurut gue ini rekomendasi banget. Dalam waktu 1,5 tahun, yang tadinya jual kopi, gerobak langsung kontainer. Lu bayangin guys omsetnya gimana. Ya, itu aja teman-teman di rumah, terima kasih udah mau nonton kita. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Makasih. Thank you Bang Vincent. Sama-sama, thank you. Bang Vincent lagi Bang Lendi. Salam Ya, Bang Lendi. coy. Siap.